Banyak yang tidak dapat lagi karena orang hari ini mencoba menjauhkan kita dari Nabi Muhammad. Orang hari ini mengatakan tak perlu memperingati maulid Nabi. Nabi sendiri tak pernah memperingati maulidnya. Bukan masalah itu. Masalahnya nanti akan hilang sejarah yang mesti harus kita ingat. Akan hilang. Sedangkan hari ini kita memperingatinya, sudah banyak kita tak tahu kapan Nabi kita itu lahir. Harus. Maka oleh karena itu kata Syekhuna Sayyid Ramadan Al-Buti rahimahullah, ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwal wajib. Maka hukum memperingati maulid Nabi hari ini wajib. Untuk apa? Mengembalikan rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan izinnya kita bisa duduk di rumah Allah ini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan selama kita duduk di sini Allah ampuni dosa kita. Amin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu rabbi wa salamuhu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Rabiul Awal adalah bulan mulia. Kenapa mulia Rabiul Awal? Karena dilahirkan di dalamnya sosok manusia mulia. Manusia mulia itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak bisa kita mengatakan Nabi Muhammad itu manusia biasa seperti kita. Nabi tetap manusia yang luar biasa, yang khusus Allah memuliakannya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan wa rafa'na laka dzikrak. Hari ini ada orang yang menganggap Nabi itu manusia biasa. Tak perlu maulid Nabi, tak perlu diperingati maulid Nabi, tak perlu disebut-sebut nama Nabi, dan Muhammad itu manusia biasa. Kita menikah, Muhammad menikah. Kita beranak, punya anak, Muhammad punya anak. Kita makan, Muhammad makan. Kita sakit, Muhammad sakit. Jadi kita sama dengan Muhammad. Ada orang yang beranggapan seperti itu. Sama dengan Muhammad. Mungkin Muhammad iya, tapi bukan Nabi Muhammad. Muhammad nama ngaleladu di pasar, mungkinnya sama. Kalau Muhammadur Rasulullah, itu baru qasidah di antara sekian ribu qasidah yang ada di dunia ini. Tengok anak-anak tadi baca qasidah anak-anak tadi, kira-kira Bapak Ibu ada menangkap tak apa yang dibacanya? Di umur berapa tahun ayah meninggal, di umur berapa tahun ibu meninggal, di usia berapa tahun pula kakek meninggal, di usia berapa pula tahun pula lagi paman meninggal dunia. Adakah kita menyimak yang seperti tadi itu? Itu tuh seluruhnya memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun hari ini ada orang mengatakan bid'ah. Tak boleh berlagu-lagu di masjid, tak boleh menyanyi-nyanyi di masjid, tak boleh berqasidah di masjid. Tadi itu berqasidah di masjid, menyanyi di masjid. Apakah perkara itu dilarang dalam syariat? Tidak. Ada dalilnya kok. Tengok hadis dalam Sahih Bukhari. Cek hadis dalam Sahih Bukhari. Di zaman Nabi SAW, Nabi masih hidup, orang-orang Ahbash memainkan qasidah di dalam masjid Nabi. Ini saya ingin menyampaikan kepada orang yang agak ekstrim dalam memahami paham musik. Ada yang mengatakan lagu-lagu itu haram, tak boleh, apalagi dalam masjid haram. Cek hadis dalam Sahih Bukhari. Orang Ahbash memainkan tongkat kecil di dalam masjid Nabi sambil memuji-muji Nabi. Muhammadun abdun saleh, Muhammadun abdun saleh. Itu orang Ahbash itu, bernyanyi-nyanyi, bergoyang-goyang di masjid Nabi. Dalam masjid Nabi, Nabi keluar, rumah Nabi kan samping masjid. Nabi berdiri di pintu rumah sambil memandang ke arah masjid. Karena masjid Nabi tak berdinding macam kita ini. Dindingnya cuma paling 1 meter saja, kemudian ke atasnya terbuka. Nabi tengok dari pintu rumah Rasulullah SAW. Rumah Nabi sebelah kiri daripada arah mihrab.
Ditengok Nabi, Nabi memandang ke arah masjid. Orang Ahbas, semakin ramai orang Madinah datang menengok orang Ahbas berqasidah di dalam masjid Nabi. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Setelah itu datang Sayyidatuna Aisyah dari belakang. Aisyah istri Rasulullah datang dari belakang, wa wada'a khiddiha ala katifaihi syarif. Diletakkanlah oleh Aisyah pipinya di bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, itu pemandangan yang paling mesra ketika itu. Karena handphone kau tak ada aja, kalau ada itu yang paling viral gitu mungkin. Nabi, bayangkan Nabi sedang mesra dengan istri Sayyidah Aisyah di bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menengok orang Ahbas berqasidah dalam masjid. Sayyidah Aisyah menempelkan pipinya di bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk sunnah ini, Pak. Ini termasuk sunnah. Istri menempelkan pipinya di bahu kita tu sunnah tu. Ha gitu. Ibu-ibu pernah? Pernahnya bilolah perlu aja. Kalau lah lopes sosak tak ada lagi. Nabi SAW, seluruh sahabat menyaksikan. Apa kata Nabi kepada Sayyidah Aisyah? Aturidaha ay atuhibbaha? Engkau mencintai ini, engkau menyukai ini? Ya Rasulullah. Dibiarkan oleh Nabi Sayyidah Aisyah menonton qasidah di dalam masjid Nabi SAW. Jadi perkara tadi itu bukan perkara bid'ah yang dilarang itu. Tak boleh bernyanyi-nyanyi dalam masjid apa? Menyanyinya itu nyanyi apa? Kalau nyanyi kucing garong dalam masjid itu baru haram. Tapi kalau menyanyikan tadi, justru itu banyak para sahabat melakukan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cek hadis yang kedua dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Hadisnya juga sahih. Hasan bin Sabit ni tukang syair, tukang menulis lagu qasidah paling bagus dan terkenal di zaman jahiliyah. Sebelum dia masuk Islam, dipanggil oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Kata Abu Jahal dan Abu Lahab kepada Hasan bin Sabit, engkau tulis sebuah qasidah untuk menghina Muhammad. Untuk menghina Muhammad, engkau tulis qasidah itu. Untuk membenci Muhammad, aku bayar. Kata Abu Lahab, setiap ungkapan, setiap adanya tulisanmu satu baris itu dihargai dengan 2 dinar emas. Banyak tu Pak, 2 dinar emas Pak. Satu baris 2 dinar emas. Engkau tulis tapi menghina Muhammad. Baik. Pagi-pagi Hasan bin Sabit bersembunyi di balik gunung. Ada gunung. Di situ Nabi Muhammad sering lewat di situ setiap pagi. Berlindung di balik gunung tadi untuk mengintip Nabi Muhammad. Hadisnya sahih. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat, wa waqa'at ainah, bukannya menulis ingin menghina Muhammad, tapi ternyata wa waqa'at ainah, air mata Sayyidina Hasan bin Sabit mengalir. Tak tahu asbabnya. Akhirnya ketika itu juga terucaplah ucapan yang mulia dari mulut Hasan bin Sabit. Siapa yang tahu apa itu? Dan itu dibaca dalam qasidah. Ahsanu minka lam tara qattu ain, wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Ini dibaca oleh Sudais 3 hari yang lalu di Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram pun Pak sekarang sudah memperingati Maulid Nabi Pak. 3 hari yang lalu Imam besar Masjidil Haram, Imam Sudais membaca qasidah ini di Masjidil Haram. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Siapa yang mengucapkan itu? Hasan bin Sabit. Aturannya mestinya Hasan bin Sabit menghina Nabi Muhammad, tapi melihat sosok Nabi Muhammad, akhirnya keluar pujian daripada mulut Hasan bin Sabit.
Apa artinya? Wa ahsana min kalam tara qattu aini. Ya Muhammad, wa ahsana min kalam tara, sebaik-baik manusia yang tak pernah aku melihat seorang pun. Engkau manusia yang paling indah ya Muhammad, tak pernah aku melihat manusia yang paling indah selain daripada engkau. Wa ajmala min kalam talidin nisa'u, engkau pula lah satu-satunya manusia yang dilahirkan oleh perempuan yang mulia. Maksudnya tidakkan seluruh perempuan bisa melahirkan seperti engkau ya Muhammad. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau lahir dengan tidak ada aib, cacat sedikit pun. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seolah-olah engkau lahir seperti apa yang engkau kehendaki. Itu yang dibaca oleh Hasan ibn Thabit. Jadi kasidah-kasidah tadi itu memberikan ilmu untuk kita. Sama ini itu versi kini. Kalau versi dulunya mesti ingat dah bapak-bapak ibu-ibu. Kita dulu waktu ketek-ketek dulu Maulid Nabi ini identik dengan makan-makan. Makanya namanya ada sebagian orang nyebut maulud. Maulud karena identik dengan mulut. Sudah tu makan-makan. Ya biasanya ya di Fatimah pun tak ada alun nak tahu tu, tapi nampaknya lah ya ada nampak. Jadi identiknya seperti itu. Makanya ingat kita tu. Dulu masih ingat waktu kecil-kecil dulu amak awak masak lamang. Ada yang membuat lapek, ada yang membuat goreng, ada yang membuat malako, onde-onde. Itu kalau kau dicuba tu marah orang tua. Nenek kita, kata nenek kita, endak. Datang ke masjid, di masjid mereka makan sama-sama. Kamu mesti ingat itu tu. Orang memperingati seperti inilah memperingati Maulid Nabi. Dibacalah kasidah itu oleh anak-anak yang macam tadi itu je lah. Cuman agak beda kasidah dulu. Kasidahnya itu, mari baca salawat Nabi, agar kita semua mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad, Rasul pemimpin umat yang membawa amanat. Apa lagi? Untuk para umat, marilah hai kawan. Setelah itu apa? 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin, Nabi Muhammad dilahirkannya. Banyak yang tidak dapat lagi karena orang hari ini mencoba menjauhkan kita dari Nabi Muhammad. Orang hari ini mengatakan tak perlu memperingati Maulid Nabi. Nabi sendiri tak pernah memperingati maulidnya. Bukan masalah itu. Masalahnya nanti akan hilang sejarah yang mesti harus kita ingat. Akan hilang. Sedangkan hari ini kita memperingatinya, sudah banyak kita tak tahu kapan Nabi kita itu lahir. Harus. Maka oleh karena itu kata Syekhuna Sayyid Ramadan Al-Buti rahimahullah, ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwal wajib. Maka hukum memperingati Maulid Nabi hari ini wajib. Untuk apa? Mengembalikan rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar cinta, ini manusia agung nih. Saking agungnya cuma nama beliau yang Allah letakkan di samping nama Allah. Tak bisa diganti dengan yang lain. La ilaha illallah. Setelah itu Muhammadur Rasulullah. Tak bisa kita ganti pak. Kalau memang kita sama je Nabi Muhammad, cubalah ganti cik kalimat tu. Siapa nama awak tu Kijan? Cuba letakkan nama awak di situ. La ilaha illallah tu Kijan Rasulullah. Bisa tak? Tak bisa. Itu tanda Nabi itu orang mulia. Maka mulia Rasulullah SAW. Perlukah kita memperingati? Perlu untuk menambahkan mahabbah, untuk menambahkan cinta, kasih sayang. Kenapa? Mesti tahu kita seperti apa Nabi SAW ketika lahir. Maka kalau dulu kita di Melayu ni dulu orang baca berzanji. Baca berzanji dulu. Anta syamsun, anta badrun, anta nurul fawqa nuri, anta
siru wa ghali anta misbahus suduri Allah. Begitu dia. Oh, itu karangan-karangan manusia saja? Enggak, pakai dalil hadis juga. Ulama dulu bukan tak mengerti hadis. Kita hari ini yang doktor LCMA jurusan hadis mengalahkan ulama dulu? Enggak. Lebih alim ulama dulu daripada kita hari ini. Kan sudah disebutkan dalam Al-Quran, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Itu Nabi Muhammad SAW. Ingat kita di dalam hadis sahih, Jabir bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma awal khalaqallaha qabla kulli syai'in. Apa awal mula yang Allah ciptakan ke dunia ini sebelum Allah menciptakan segala sesuatu? Allah belum menciptakan langit, Allah belum menciptakan bumi, Allah belum menciptakan manusia. Apa yang pertama kali yang Allah ciptakan? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Awal khalaqallaha qabla kulli syai'in huwa nuri. Awal mula yang Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, kata Nabi Muhammad, Allah ciptakan nuri. Apa maksud nuri? Cahaya aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad lahir di tempat yang suci. Mana tempat yang suci? Makkatul Mukarramah. Maka Makkah itu tempat yang suci. Ya, suci. Setelah Nabi Ibrahim itu dipertegas kesuciannya. Maka hari ini tak boleh orang-orang kafir masuk ke kota Makkah, karena kota Makkah kota suci. Nabi dilahirkan di tempat yang suci. Kapan Nabi dilahirkan itu? Pas di waktu pagi di dalam bulan Rabiul Awal. Imam Ibnu Katsir mempertegas tanggal 12 Rabiul Awal. Di hari Isnin, sepakat para ulama Nabi lahir di hari Isnin. Maka hari Isnin itu termasuk hari yang mulia, Pak. Isnin itu termasuk hari yang mulia, maka Nabi dilahirkan di hari Isnin. Dalam hadis sahih Muslim, Nabi berpuasa di hari Isnin. Ditanya sahabat, ya Rasulullah, lima tasum hadzal yaum? Kenapa puasa hari ini ya Rasulullah? Jawaban Nabi, hadza yaumin wulidtu fih. Hari ini adalah hari aku dilahirkan, kata Rasulullah. Makanya Nabi berpuasa pada hari Isnin. Setelah itu di mana Nabi dilahirkan? Nabi dilahirkan di kota Makkah daripada rahim seorang ibu yang suci. Siapa nama ibu Nabi? Ibu Nabi namanya Aminah. Kalau ada yang tak tahu nama mak Nabi itu jendiarok masuk surga. Aminah. Aminah ni perempuan yang taat. Walaupun belum ada agama Islam ketika itu, tapi Aminah termasuk perempuan yang Allah jaga. Aminah satu, Abdullah satu, ayah Nabi. Allah jaga. Tak pernah berzina, tak pernah minum khamar, tak pernah melakukan syirik, tak pernah makan riba. Maka dari rahim yang suci lahirlah seorang anak yang suci. Makanya di dalam rawi berjanji itu disebutkan itu, nasabun tahsibul ula bihulahu qaladat hanujumahal jauza'u. Setelah itu apa? Wa akrim bihi min nasabin taharahu Allah Ta'ala min sifahil jahiliyah. Allah jaga kedua ibu bapa Nabi daripada sifat jahiliyah. Maka perlu dipegang erat-erat bapak ibu. Menurut akidah kita ahli sunnah wal jamaah, ayah dan ibu Nabi masuk surga. Itu akidah kita. Akidah kita ahli sunnah wal jamaah, ayah dan ibu Nabi masuk surga. Mana dalil? Allah pertegas di dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Tidak diazab suatu kaum sampai diturunkan seorang rasul ke dalam kaum itu. Ayah Nabi meninggal dunia, Nabi sudah diangkat menjadi rasul? Belum. Ibu Nabi meninggal dunia, Nabi sudah diangkat menjadi rasul? Belum. Maka menurut akidah ahli sunnah wal jamaah, ibu Nabi, ayah Nabi masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala dari rahim yang suci.
Maka Nabi kan mengatakan, aku dilahirkan dari sulbi yang suci dan dari rahim yang bersih. Maka kita kalau ingin anak menjadi anak yang taat, perbaiki rahim kita, perbaiki sulbi kita. Sulbi apa? Sperma. Jangan sampai memakan haram, jangan sampai memakan hak orang, jangan sampai melakukan perbuatan maksiat. Dengan itu akan menjadi efek kepada anak generasi kita. Setelah lahir Abu Lahab, ketika itu di Mekah, dia disebut dengan tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Karena ketika itu belum ada tahun, belum ada penamaan tahun. Orang-orang dulu kalau ingin menandakan tahun itu biasanya dengan kejadian yang berlaku ketika itu. Memang Pak, orang tua-tua kita sampai sekarang pun seperti itu. Kalau ada anak lahir, pas anak lahir itu ada orang di kampung tu kena tangkap buaya. Itu untuk menandakan anak yang baru lahir itu pasti kepada si anu yang kena tangkap buaya tadi itu tu. Awak masih ingat tu nenek kita, si anu tu lahir bila tu maknya. Oh, si anu tu lahir ketika si anu ditangkap di harimau katanya. Itu Pak. Karena mengkaitkan kepada kejadian yang terjadi ketika itu. Nabi lahir tahun itu tentara Abraha menghancurkan Ka'bah dengan gajah, maka disebutlah tahun fil, tahun gajah. Abu Lahab ini punya kebun kurma di belakang rumahnya 10 batang, tapi tak mau berbuah. Dan dia punya onta di kandang. Pagi itu disebutkan dalam riwayat hadis, wa aina atis-simar wa adna syajaru lil jani jana. Setelah itu, wa nataqat bihamlihi kullu dabbatin bifisahil alsunil arabiyyah. Dalam riwayat disebutkan pohon-pohon yang tak bisa berbuah pagi itu langsung berbuah. Ini tentang kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lebih anehnya ada lagi, wa nataqat bihamlihi kullu dabbatin bifisahil alsunil arabiyyah. Hewan-hewan pun berbahasa Arab dengan fasih. Bayangkan. Jadi kalau awak alin pandai bahasa Arab, berarti kalah awak dengan hewan yang ketika lahir Nabi lahir. Mereka berbahasa Arab yang fasahah. Makanya Abu Lahab tadi ketika ditengok pohon kurma berbuah, kemudian hewannya pun di kandang bisa berbahasa Arab, langsung Abu Lahab datang ke rumah kakek Rasulullah. Siapa nama kakek Nabi? Abi Talib, Abdul Muttalib. Apa-apa ibu-ibu saya banyak nak ragu Talib dan tak Abi Talib, Talib pokok Talib sajalah. Abdul Muttalib. Saking senangnya hati ayahnya sehingga senang hati Abu Lahab, kata Abu Lahab ke Abdul Muttalib, apa yang terjadi hari ini ya Abdul Muttalib? Karena Abdul Muttalib ni ru'usul qaum, orang yang paling disegani di kota Makkah. Ada apa yang terjadi di kota Makkah ini? Kata Abu Lahab kepada Abdul Muttalib. Emang kenapa? Kata Abdul Muttalib, pohon aku dah bertahun-tahun kurmaku tak pernah berbuah, hari ini berbuah. Onta aku tak pernah bahasa Arab, hari ini dia berbahasa Arab dengan aku. Kata Abu Lahab kepada kakek Rasulullah. Ketika itu langsung datang Ummu Aiman, datang ke rumah Abdul Muttalib. Apa kata Ummu Aiman? Ya Abdul Muttalib, cucumu telah lahir, cucu engkau telah lahir. Langsung bergegas sang kakek mendatangi Nabi Muhammad. Langsung Nabi Muhammad digendongnya dan Nabi dibawa masuk ke dalam Ka'bah oleh kakek pertama kali. Nah, kalau tak maulid Nabi, dari mana kita dapat sejarah seperti ini? Tengok, cek dalam hadis, disebutkan seluruhnya di dalam riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab karena tahu cucunya Abdul Muttalib lahir, Abu Lahab pulang ke rumah. Abu Lahab ini punya budak
nama budaknya Suwaibatul Aslamiyah. Budaknya punya budak namanya Suwaibatul Aslamiyah. Apa kata Abu Lahab kepada budaknya? Hai budak, aku merdekakan engkau dan pergilah engkau pulang. Dimerdekakan budaknya oleh Abu Lahab. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Ternyata karena Abu Lahab gembira ketika Nabi dilahirkan, Abu Lahab pun diringankan azab kubur untuknya pada setiap hari Senin. Cek di dalam Fathul Bari, di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menukilkan riwayat seperti itu. Setiap hari Isnin Allah ringankan azab kubur untuk Abu Lahab. Padahal Abu Lahab siapa ni tak tahu Abu Lahab orang paling cilaka dalam Al-Quran. Membawa kayu bakarnya dengan bininya untuk api neraka. Ternyata Abu Lahab Allah ringankan azab kubur untuknya setiap hari Isnin. Kenapa? Fa innahu yafrahu 'inda maulidih, karena dia bergembira ketika Nabi dilahirkan. Tu Abu Lahab tu Pak, awak ndak abu-abu dah. Awak indah Abu Lahab, indah Abu Jahal, alhamdulillah mukmin muslim. Bergembira kita dengan kelahirannya Rasulullah, tentu lebih lagi yang kita dapatkan melebihi daripada yang didapatkan oleh Abu Lahab. Adakah kita masih ingkar dengan memperingati Maulid Nabi? Kalau memang seperti itu, tu Allah sajalah yang akan menilai kita lagi. Seorang manusia mulia. Mulia nama tadi. Mulia apa lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi dan mulia dengan sifat dan akhlaknya. Disebutkan innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Berarti akhlak Nabi sudah sempurna. Sempurna apa akhlak Nabi, Pak? Tak butuh kepada tambahan lagi, tak ada butuh lagi. Sempurna. Seperti apa akhlak Rasulullah? Dalam bidang apa saja kita ingin mencari akhlak Nabi, cengok di dalam kitab yang bernama Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmizi. Nabi pemalu Rasulullah, syadidal haya'i wat tawadhu'. Nabi pemalu dan rendah hati. Saking pemalunya Nabi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pernah suatu ketika Nabi duduk dengan sahabat. Di situ ada Sayyidina Utsman bin Affan. Duduk di siang hari, datang angin kencang. Angin tadi kuat sekali, fakashafa idarahu, terbuka kain sarung Nabi. Kain sarung terbuka, nampak betis Nabi. Cuman betis saja, tak lutut. Betis Nabi nampak. Langsung Nabi ketika itu pingsan. Berapa naknya pemalunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syadidal haya'i wat tawadhu'. Betis nampak, langsung Nabi pingsan. Awak pernah tak pingsan nampak betis? Ya? Tak pernah. Ibu-ibu pernah nampak betis pingsan? Terbuka kepala nak pakai jilbab, nak ada pingsan ibu-ibu tu. Itu pemalunya Rasulullah. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Nabi orangnya rendah hati, duduk kadang dengan fakir miskin. Nampan, Nabi setiap makan pakai nampan, dulang. Tahu kita berapa isi dulang Rasulullah? Cek hadis dalam Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi. Satu nampan Rasulullah tu isinya untuk 9 orang. Nabi makan dengan 9 orang. 9 orang ini bukan pejabat, bukan konglomerat. Yang 9 ini ada orang fakir, ada orang miskin, ada orang yang musafir, ada anak yatim. Biasa Nabi satu dengan mereka. Itu tawaduknya Rasulullah SAW. Kalau kita enggak, Pak. Kalau kita bupati, wali kota, mestinya yang duduk dengan kita tu kadis atau sekda. Kalau kita gubernur, ya Forkopinda lah yang duduk dengan kita. Nabi enggak. Fuqara awal masakin. Itu sifat akhlak Nabi SAW. Maka kata para ulama,
kalau membicarakan tentang akhlak Rasulullah, hatta fadatil yaum, sampai kiamat pun belum selesai kita untuk menyebutkan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi? Jasad Nabi pun mulia. Jasad Rasulullah mulia. Sebagian sudah saya sampaikan ketika khutbah Jumat. Mulianya Rasulullah jasadnya. Di antara mulia jasad Nabi apa? Wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani. Tubuh Nabi tak pernah dihinggapi oleh lalat. Lalat tak pernah hinggap di tubuh Nabi. Zubabah, zubab itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya lalat. Kalau bahasa awaknya langau. Wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani. Tidak hinggap lalat di tubuh Nabi yang mulia. Kita siapa di siko yang tidak dihinggapi lalat? Tidak ada. Kita bukan dihinggapi, tercirik lalat tu bahkan bernama cirik lalat, taik lalat. Tidak ada kita. Lalat tak dihinggapi tubuh Nabi oleh lalat. Berapa hendaknya mulianya tubuh Rasulullah? Kenapa kok tubuh Nabi tak dihinggapi oleh lalat? Lalat ini kan termasuk hewan yang suka hinggap di tempat yang kotor, di tempat yang hina. Tubuh Rasulullah bersih, tubuh Nabi mulia. Tak mau lalat tadi hinggap di tubuh yang mulia itu. Itu saja? Enggak. Bahkan tubuh Nabi, keringat Nabi pun baunya seperti baun parfum. Hadis dalam Sahih Imam Ibnu Khuzaimah, Nabi ketika tidur siang, Nabi tidur dalam sehari itu cuma 3 kali, Pak. Tak lebih daripada 3 kali tidur Rasulullah. Tidur Nabi pertama namanya tidur qailulah. Kapan tidur qailulah? Tidur menjelang waktu zuhur masuk. Kalau zuhur masuk jam 12, maka dia tidur 1 jam atau setengah jam menjelang zuhur masuk. Itu namanya tidur qailulah. Ni tidur ni bagus sekali. Kalau kita mencoba tidur qailulah, coba nanti amalkan tidur qailulah setengah jam atau 1 jam sebelum zuhur. InsyaAllah mata akan terbuka ketika tahajud di malam hari. Badan pun terasa segar ketika tahajud di malam hari. Itu tidurnya Rasulullah, bernama tidur qailulah namanya. Tapi memang setengah jam atau 1 jam sebelum zuhur. Jangan 4 jam 5 jam sebelum zuhur, tu bukan qailulah, tu baulah namanya. Coba amalkan, Pak, setengah jam 1 jam sebelum zuhur. Buktikan efeknya nanti. Tahajud enggak pusing, enggak oyong-oyong gitu. Dan kita pun fresh, terbangun. Kalau kita tidur qailulah namanya, itu tidur Nabi. Tidur Nabi yang kedua istirahah ba'dal isya. Ini tidur yang agak lama sampai tahajud. Yang ketiga tidur Rasulullah isti'adah, tidur persiapan untuk solat subuh. Habis tahajud Nabi tidur lagi. Tapi tidurnya Rasulullah ini di atas sajadah, bukan dalam kamar. Kita kebanyakan kalau tidur setelah tahajud lolok di dalam kamar, insyaAllah jago jam 8. Walaupun tahajud malam. Makanya kalau ingin tidur kembali, memang sunnahnya tidur setelah tahajud. Tapi jangan tidur di kamar, tidur di atas sajadah. Nabi melakukan itu. Jadi suatu ketika Nabi tidur qailulah siang hari, keringat, AC tak ada, kipas angin tak ada. Tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidur berkeringat banyak. Hadisnya sahih dalam Sahih Imam Ibnu Khuzaimah. Ada botol kecil, kecil sekali botol itu. Masyayikh kan katakan botolnya masih ada di Turki, ini botol kecil itu. Diambillah keringat Nabi pakai kapas oleh Ummu Sulaim. Diambil pakai kapas keringat Nabi, dimasukkanlah ke dalam botol kecil. Dah penuh botol kecil tadi oleh keringat, disimpanlah botol kecil ini, diselipkan di dinding rumah Nabi SAW. Seminggu 2 minggu baru nampak oleh Nabi. Nabi ambil botol kecil tadi, Nabi buka.
mengeluarkan baunan parfum yang nikmat sekali. Bahkan kata para ulama dalam syarahan hadis itu, seluruh penduduk Madinah menghirup bau parfum itu. Bayangkanlah saking kuatnya bau parfum itu. Kata Nabi, "Ma hada?" Ini parfum ini siapa yang punya? Kata Rasulullah. Kata Ummu Sulaim, "Ana ya Rasulullah." Saya yang punya ya Rasulullah. Kata Nabi, "Aina tashtari?" Di mana engkau beli parfum ini? Kata Ummu Sulaim, "Aku tak beli ya Rasulullah." Jadi engkau dapat di mana? Kata Ummu Sulaim, "Emang kenapa ya Rasulullah?" Kata baginda Nabi, "Ma arihtu raihatan." Aku tak pernah menikmati parfum yang lebih harum daripada ini, kata Rasulullah. Aku tak pernah menghirup parfum yang lebih wangi, lebih nikmat, lebih lezat daripada parfum ini, kata Rasulullah. Aku ingin parfum ini, kata Rasulullah kepada Ummu Sulaim. "Ishtariyun li." Tolong belikan parfum ini untuk aku, kata Rasulullah. Ummu Sulaim pun senyum. Kata Ummu Sulaim, "Hadza min ariqika syarif ya Rasulullah." Ini keringat engkau ya Rasulullah. "Hadza min ariqi." Ini keringat aku, kata Rasulullah. Iya, keringat. Bayangkan, keringat Nabi bau parfum. Wajar lalat tak hinggap di tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang mengatakan Nabi itu sama Jawa, cuba hidu keringitnya. Cium keringitnya. Keringat kita bau apa, Pak? Masam bau tapai. Tak ada keringat. Ada keringat kita di suku yang bau parfum? Tak ada. Tengok keringat Nabi dalam hadis sahih ini. Itu keringat. Bagaimana dengan yang lainnya? Ya Allah ya Karim, kalau kita baca yang lainnya, sampai kepada air liur Nabi pun menjadi perkara yang paling mulia. Masih ingatkah kita ketika salah seorang sahabat Nabi yang luka, dalam hadis sahih Imam Ibn Hibban, luka besar lukanya karena dia perang, ketika perang besar luka dia ni, menganga besar. Dulu orang Arab kalau ingin sehat diikat cepat, kalau darah tak keluar lagi berarti itu sehat. Tapi kalau diikat dan darah keluar lagi, maka itu tanda orang tu akan meninggal dunia. Ini sahabat masih mengalir darahnya, sudah diikat. Akhirnya datang dia ke Rasulullah untuk minta diobati. Ya Rasulullah, tangan aku ya Rasulullah besar, sampai dalam satu riwayat kalau dimasukkan tangan ni ke dalamnya masuk, saking besarnya. Dulu penjahit mana ada, Pak? Tak ada, Pak. Akhirnya bagaimana? Langsung diludahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi pegang tangan tadi dan langsung sehat. Berapa tu air liur Nabi pun mulia, bisa menyembuhkan orang yang sakit. Makanya orang tua-tua kita dulu, Pak, ketika luka tangan, luka kaki, yang pertama kali disuruh pakai apa? Air ludah, Pak. Mesti ingat waktu tu terjatuh dulu langsung dia pergi dek nenek mah air ludah. Cuma tak langsung sehat, dah infeksi lo kat 3 hari dulu. Karena wajar lah Pak, makannya banyak dulu, Pak. Makannya tarasi, ikan asin, ini wajar lah infeksi yang. Hadis sahih tentang air liur Rasulullah. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Talib, Ali sakit mata, Nabi SAW mengundang rapat. Kata baginda Rasulullah, kita rapat nanti malam, kata Rasulullah. Sahabat sudah banyak datang, Ali bin Abi Talib belum datang. Kata Nabi, Ali mana? Kok Ali tak datang, kata Rasulullah. Ali ramat ya Rasulullah, Ali sakit mata ya Rasulullah. Kata Nabi, baik, tetap mulai rapat. Rapat dimulai. Setelah dimulai rapat, datanglah Nabi ke rumah Ali bin Abi Talib. Menengok mata Ali agak merah dan membengkak. Ketika itu juga dalam hadis sahih, Nabi ludahi mata Ali bin Abi Talib. Ketika itu juga langsung sehat.
Bayangkan air liur Nabi menjadi obat di dalam riwayat hadis sahih. Nah, siapa kita yang bisa seperti itu? Awak nak bisa tu Pak. Kalau ingin cubanya lah besok. Sakit mata orang rumah ludahi, nak tambah bongkak. Jadi kalau begitu, bagaimanapun masalah, tetap yang mulia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulia daripada namanya, mulia daripada akhlaknya, mulia daripada jasadnya. Tidak ada orang yang melebihi kemuliaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, bagaimana kesimpulan oleh Maulid Nabi yang kita ambil, bahawa kita hidup di dunia ini takkan bisa terlepas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang kita kerjakan, hadirkanlah Nabi Muhammad. Dalam rumah tangga kita, hadirkan Nabi Muhammad. Cara mendidik anak, hadirkan Nabi Muhammad. Cara hidup bermasyarakat, hadirkan Nabi Muhammad. Hatta di bagaimanapun, di pasar Nabi Muhammad, di masjid ada Nabi Muhammad, di madrasah ada Nabi Muhammad. Maka tak akan bisa kita berlepas diri dari seorang sosok yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kita terlampau kaku dalam Islam, jangan terlampau kaku dalam beragama. Kalau kaku kita dalam beragama, maka banyak perkara yang mestinya boleh dan dibolehkan dalam syariat, tapi karena kita kaku, akhirnya itu menjadi perkara yang haram dan tidak dibolehkan. Maka oleh karena itu, saya sangat terharu sekali. Saya awalnya tadi nengok anak-anak tadi yang menyanyi, Masya Allah, luar biasa anak-anak ini. Coba anak-anak ini kalau seandainya tak ada lagi setelah dia yang menyanyi seperti itu kasidahnya hilang, sifat-sifat Nabi hilang. Setidaknya keuntungan mereka menghafal nyanyi tadi, mereka sudah mendapatkan sejarah. Usia 8 tahun mak Nabi, usia 6 tahun mak Nabi meninggal dunia, usia 2 bulan Nabi dalam kandungan, usia 40 diangkat jadi Rasul, usia 30 untuk menyatukan bangsa. Setidaknya anak-anak tadi sudah menghafal ilmu yang bermanfaat dengan menghafal qasidah. Daripada lagu-lagu yang tak joleh yang bunyikan pungu-pungu ya. Daripada lagu-lagu yang tak betul, banyak lagu-lagu yang tak betul pula ini nyanyikan anak-anak. Sekarang ada salawat itu. Itulah suatu perkara yang sangat bagus sekali. Maka oleh karena itu Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, ada kitab Al-Azkar karangan Imam Nawawi, itu dianjurkan kita untuk bernyanyi ketika musafir. Bacalah kitab Al-Azkar itu. Kita musafir sedang bawa mobil, itu dianjurkan kita main musik Pak. Kalau bisa bernyanyi kita, ya bernyanyi maksudnya dengan qasidah lah. Kan banyak itu qasidah hari ini. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, Zahara dinul muayyad bi zuhuri Nabi Ahmad, ya Hanana bi Muhammad, dzalikal fadlu min Allah. Allah, ya Hanana. Itu sambil bawa mobil Pak, dianjurkan oleh Imam Nawawi. Agar rahatul qulub, agar tenang hati kita dengan keluarga. Gitu. Ikut indak pergi berjalan-jalan, onto ajoto tadi nak berbunyi-bunyi tipnya. Dan sopir ayah nak boleh disapu, dan amak mau ditolak, akhirnya mau dia tengiang. Mulai dari rumah diam, keluarga nak boleh bermusik-musik, nak boleh menyanyi, haram, masuk neraka. Ya. Berhenti di rumah makan mau dituyan, niangnya tengok. Semayang gitu, dah semua. Mana ada rahat, mana ada tenang batin kita. Tenang batin itu dengan lagu. Kalau memang lagu-lagu itu diharamkan, kenapa Nabi menonton orang Ahbas menyanyi di dalam masjid Nabi? Gitu dia. Maka kita harus, ya kecuali lagunya tu tengok pula. Kalau lagu ocunya, ada lagu ocu cik pasal kuak pasal bangkinang katanya, itu nak perlu kat lagu. Nak perlu dalam itu baru tak boleh dalam masjid. Pasau kuak, pasau bangkinang, singgah sobontau di dusun salon, nasi tasua cuta konang, nasi bakuah jo ayu mato. Kalau itu nak pontiang anak-anak waktu tu. Tapi kalau qasidah penting diajarkan mereka Pak. Hari ini masih ada orang yang ekstrim ke anak-anaknya, ekstrim ke keluarganya. Rumah kita
tak boleh ada musik-musik, haram. Mobil tak ada musik-musik, haram. Haram saja. Pas saya mati, haram kecil gaya lagi. Hidup itu rahah, hidup itu penuh dengan ketenangan, hidup itu penuh dengan toleransi. Ya, selagi tidak menyalahi daripada kaedah syariat. Begitu dia. Maka oleh karena itu Maulid Nabi ini mengajarkan kepada kita banyak hal. Di antaranya adalah bahwa ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orangnya sangat luar biasa, manusia yang agung dan mulia. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaat beliau, syafaatil uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin.